Baik, bolehlah ke halaman judul dulu. Halaman keempat. Slide 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan implementasi metode analisis strategi IT pada pemanfaatan perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Makassar. Uh, yang akan memaparkan kelompok 4, SISP 2, yang terdiri dari saya sendiri, Abdul Majid Hasanuddin, lalu ada Pak Nur Aswinsyah, lalu ada Pak Ditman, Pak Masri, Bu Nurlela Umar, Bu Muayyana. Next Ibu. Bolehlah next. Oke, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas 3 dengan judul Capability Gap and Prioritization pada pemanfaatan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio, dalam hal ini perangkat monitoring transportable sebagai media fungsi pengawasan penggunaan frekuensi radio, di mana evaluasi kesiapan organisasi dan prioritas inisiatif sistem informasi dan teknologi informasi yang akan kita jelaskan di sini. Perlu kita ketahui bersama bahwa perangkat monitoring transportable atau pengawasan, dalam hal ini secara umum pengawasan frekuensi radio itu bertujuan salah satunya diantaranya adalah yang pertama mencegah gangguan atau interference, di mana pengawasan memastikan setiap perangkat dan layanan memancar pada gelombang yang sah. Tanpa ini, sinyal antar layanan seperti penerbangan, lalu kemudian sinyal kepolisian, lalu kemudian siaran publik, dan lain-lainnya bisa saling tumpang tindih dan membahayakan, mengakibatkan gangguan satu sama lain. Tujuan pengawasan frekuensi radio yang kedua, menjaga keselamatan jiwa. Banyak sistem vital seperti navigasi penerbangan, air traffic control, pelayaran, dan sistem peringatan dini bencana alam sangat bergantung pada frekuensi. Pengawasan frekuensi radio ini memastikan jalur darurat dan komunikasi vital ini selalu berfungsi tanpa hambatan. Tujuan yang ketiga, mencegah kerugian negara, di mana frekuensi adalah aset negara. Pengawasan memastikan penggunaannya mematuhi regulasi dan izin yang sah untuk mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak. Yang keempat, menjaga kualitas layanan telekomunikasi, di mana pengawasan menertibkan perangkat ilegal atau penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya. Langkah ini melindungi masyarakat agar tetap mendapatkan koneksi internet dan jaringan seluler yang stabil. Studi kasus yang kami gunakan adalah studi kasus yang ada di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Makassar. Sehingga pada tugas ini kami mengevaluasi sejauh mana kesiapan organisasi dalam melaksanakan transformasi digital berdasarkan enterprise architecture yang telah disusun pada tugas kedua yang lalu. Kemudian menentukan inisiatif mana yang harus diprioritaskan untuk diimplementasikan. Untuk itu penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Ibu Nurlela Umar. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu latar belakang, di mana pada tugas ini kami telah pada tugas 2 sebelumnya, kami telah menyusun rancangan enterprise arsitektur sebagai kondisi target organisasi. Namun sebelum seluruh rancangan tersebut dapat diterapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesiapan organisasi. Permasalahan utama yang ditemukan adalah enterprise arsitektur sudah tersedia, tetapi belum diketahui apakah organisasi siap mengimplementasikannya. Yang kedua, belum diketahui capability mana yang masih lemah. Selanjutnya, belum ada urutan prioritas implementasi SI-TI. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi capability organisasi, menganalisis capability atau kondisi saat ini dan kondisi target, mengidentifikasi gap, menentukan prioritas implementasi,
Dan yang terakhir yaitu menjadikan hasil analisis sebagai dasar penyusunan roadmap implementasi. Selanjutnya yaitu metodologi alur analisis, di mana metodologi penelitian dilakukan secara bertahap, yaitu tahapan pertama, capability mapping, di mana capability mapping di sini adalah mengidentifikasi seluruh capability yang diperlukan oleh organisasi. Tahap kedua, capability assessment, yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan gap analysis, yaitu untuk mengetahui capability mana yang masih memiliki kekurangan. Gap tersebut kemudian diterjemahkan menjadi beberapa inisiatif SI-TI. Setelah itu, setiap inisiatif dievaluasi menggunakan analisis benefit complexity sehingga dapat dikelompokkan menjadi quick wins maupun long term initiatif. Tahap terakhir yaitu menentukan urutan implementasi yang menjadi dasar roadmap selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Next. Nah, pada tahap capability mapping itu kami memapping atau mengidentifikasi 7 domain capability organisasi. Yang pertama adalah manajemen data, kemudian yang kedua aplikasi dan integrasi sistem, kemudian yang ketiga operasional dan proses bisnis yang berjalan di dalam organisasi itu, kemudian bagaimana infrastruktur dan teknologi itu dapat disinergikan dengan baik, kemudian itu bagaimana kita menjaga keamanan sistem, kemudian perlu juga diperhatikan adalah sistem tata kelola IT-nya, kemudian yang paling penting juga di situ adalah kita harus memperhatikan kemampuan sumber daya manusianya. Capability tersebut merupakan fondasi utama untuk transformasi digital di Balmond Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Makassar. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi target. Hasilnya menunjukkan terdapat 15 capability yang dinilai, di mana sebanyak 11 capability memiliki gap besar, kemudian 3 capability memiliki gap sedang, dan hanya 1 capability yang memiliki gap kecil. Next. Nah, di slide ini kita diperlihatkan tentang analisis terhadap gap utama yang perlu segera untuk kita tangani. Yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan data dengan data governance, artinya data hasil pengukuran dari perangkat monitoring itu akan diintegrasikan dengan data governance. Karena data itu masih tersebar dalam dan belum terdapat data warehouse, sehingga kebijakan-kebijakan tata kelola itu perlu diatur untuk bisa mensinergikan kedua data tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan SMSN dengan PRTG, di mana hasil monitoring itu masih mengandalkan status ping dan belum terintegrasi melalui application program interface. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana itu bahwa monitoring itu dapat berjalan secara otomatis. Karena proses monitoring itu masih dilakukan secara manual dan masih memanfaatkan dan belum memanfaatkan teknologi IoT. Kemudian yang keempat, perlu adanya alert atau incident management yang ya, karena sekarang itu kita masih menggunakan WhatsApp yang bersifat manual dan proses pelaporannya belum secara otomatis. Dan yang kelima adalah kompetensi sumber daya manusianya juga memang harus perlu diperhatikan, khususnya dalam bidang IoT dan data analitik yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, kelima gap tersebut di atas menjadi dasar dalam penyusunan inisiatif strategi organisasi. Lanjut. Silakan dilanjutkan yang lain. Baik, terima kasih Pak Dikman. Izin saya melanjutkan untuk seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lila tadi terkait angkanya ada inisiatif strategis SI dan TI di sini untuk mengatasi seluruh gap tersebut, seluruh gap yang dijelaskan oleh Pak Dikman. Kelompok kami mengusulkan 6 inisiatif utama. Yang pertama adalah
Unified Alert System yang berbasis Telegram bot. Terus yang kedua adalah integrasi API SMSN dengan PRTG. Yang ketiga adalah instalasi Edge IoT sensor. Yang keempat adalah dashboard manajemen terpadu. Yang kelima adalah hybrid cloud dan data warehouse. Serta yang terakhir adalah pelatihan IoT serta network administration. Selanjutnya dari keenam inisiatif tersebut berdasarkan prioritas, maka diprioritaskan berdasarkan 5 kriteria yang yaitu dampak bisnis, kompleksitas, biaya, risiko dan kesiapan organisasi. Di sini dari gambar bahwa prioritas pertama adalah Unified Alert System. Hasilnya menunjukkan bahwa Unified Alert System ini menjadi prioritas karena memiliki manfaat bisnis tinggi dengan kompleksitas implementasi yang rendah. Next, boleh. Selanjutnya, analisis kami ini menggunakan matriks benefits versus complexity. Pada kuadran quick wins terdapat Unified Alert System karena mampu memberikan manfaat bisnis yang tinggi dengan implementasi yang cepat dan biaya relatif rendah. Terus pada kuadran high benefit dan high complexity berisi integrasi API, Edge IoT sensor, dashboard BI, dan hybrid cloud yang memerlukan investasi dan perencanaan yang lebih matang. Sementara pelatihan SDM sendiri berada pada kategori low benefit dan low complexity karena merupakan sebagai inisiatif pendukung saja yang kita dapat laksanakan secara paralel. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa Unified Alert System merupakan implementasi tercepat sekaligus memberikan dampak terbesar bagi organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Masri. Terima kasih. Baik, makasih. Pada slide ini kita akan melihat roadmap implementasinya berdasarkan hasil prioritas. Roadmap implementasi dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah quick wins selama 0 sampai 6 bulan yang terdiri dari undefined alert system dan integrasi API SMSN dan PRTG. Dan tahap keduanya adalah long term initiative, yaitu pengadaan Edge IoT sensor, pembangunan dashboard BI, imigrasi hybrid cloud dan data warehouse, serta pelatihan SDM-nya. Program ini bertujuan agar transformasi digital dapat dilakukan secara bertahap, realistis, dan sesuai kemampuan organisasi. Next. Urutan implementasi. Selanjutnya kami menyusun urutan implementasi berdasarkan ketergantungan antar inisiatif. Tahap pertama adalah Unified Alert System, selanjutnya integrasi API MSN PRTG. Tahap ketiga adalah pengadaan Edge IoT sensor sebagai sumber data utama. Tahap keempat adalah dashboard business intelligence-nya yang memanfaatkan data hasil integrasi. Tahap kelima adalah migrasi menuju hybrid cloud, dan tahap terakhir adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan. Urutan tersebut mempertimbangkan hubungan antara sistem urgensi, manfaat bisnis, dan kompleksitas implementasi dan kesiapan organisasi. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Nur Aswin. Ya, baik. Terakhir kita sudah sampai di bagian terakhir dari presentasi ini. Kami simpulkan dari presentasi ini yang pertama adalah sebagai capability organisasi masih berada pada tahap awal transformasi sistem informasi atau teknologi informasi. Yang kedua adalah terdapat gap yang terbesar yang terdapat pada integrasi data, bagian IoT, juga otomasi proses dan kompetensi sumber daya manusia. Lalu ketiga, dari quick wins tadi, Unified Alert System itu menjadi prioritas utama karena memberikan manfaat bisnis yang tinggi dengan biaya dan kompleksitas yang rendah. Kami simpulkan juga
bahwa hasil capability gap dan prioritization ini menjadi dasar penyusunan roadmap implementasi pada tugas berikutnya, sehingga transformasi digital dapat dilakukan secara bertahap dan terarah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak, Ibu, presentasi kita hari ini terkait dengan sistem informasi yang dibangun di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Makassar. Kemudian di tugas keempat nanti pada tahapan implementasi bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.